Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu kelas 7, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia, ibu akan membahas lagi. Kita masih tetap sama pada tema yang sama, yaitu prosa lama dan prosa daerah. Ibu akan mengingatkan lagi ya, dan menjelaskan secara singkat dan jelas. Prosa lama dan prosa daerah. Prosa adalah karangan bebas atau tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Kata prosa berasal dari bahasa Latin prosa yang artinya terus terang. Jenis prosa ada prosa lama dan prosa baru. Ada prosa naratif, prosa ekspositif, ada prosa deskriptif, yaitu seperti prosa yang memaparkan, menjelaskan gambar tersebut, dan ada prosa argumentatif. Selanjutnya, pengertian prosa lama. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapat pengaruh dari sastra atau kebudayaan barat. Di sini ada beberapa tentang prosa lama atau prosa baru. Di sini ada hikayat, ada sejarah atau tambo, ada cerita berbingkai, lalu jenis prosa lama ada kisah dan ada cerita rakyat. Pengertian hikayat, kalian bisa membuka buku paket kalian. Karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat, juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Contoh hikayat, ada hikayat Hang Tuah, Kabayan Si Pitung. Kalian sudah pernah dengar ya tentang cerita Si Pitung, yaitu adalah seorang jawara yang ada di daerah Betawi ya. Jawara Betawi lah itu ceritanya. Lalu ada hikayat Si Miskin, biasanya ini kan ada di buku-buku gitu, buku-buku bahasa Indonesia atau buku-buku cerita. Ada hikayat Indra Bangsawan, ada hikayat Panji Semirang, dan ada hikayat Raja Budiman. Contoh sejarah, ada sejarah Melayu, karya Datuk Bendahara Paduka Raja alias Tun Sri Lanang yang ditulis tahun 1612. Nah, di sini contoh kisah ada perjalanan Abdullah, kisah ke negeri Kelatan, kisah Abdullah ke Jeddah. Selanjutnya jenis cerita rakyat. Nah, kita juga sudah pernah pelajarin ada yang namanya dongeng, sage, mitos, fabel, dan legenda. Kalau dongeng, yaitu cerita zaman dahulu ya. Biasanya kita sering didongengin nih sama orang tua. Terus ada mitos, terus ada fabel, ada tokoh. Fabel ini adalah dongeng yang tokoh utamanya adalah berupa binatang seperti kancilan buaya, terus seperti kancilan rubah, banyak. Lalu ada legenda itu seperti legenda Tangkuban Perahu, legenda Sangkuriang. Selanjutnya prosa baru itu ada roman, ada novel, cerpen, ada riwayat, resensi, kritik, dan esai. Di sini di PowerPoint ini ibu hanya menjelaskan beberapa, selebihnya kalian bisa membaca di buku paket kalian. Ada roman. Roman adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka duka. Roman, sekali lagi ibu tegaskan, bentuk prosa baru, bukan prosa lama ya, prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dukanya. Selanjutnya ada novel. Nah, tentu kalian sering membaca novel. Novel ini berasal dari Italia, yaitu novella, berarti berita. Novel adalah bentuk prosa baru yang melukiskan sebagian kehidupan pelaku utamanya yang terpenting, paling menarik, dan yang mengandung konflik. Ini adalah novel. Ingat, dari bahasa berasal dari Itali, yaitu novella yang berarti berita. Cerpen, tentu kalian juga udah pernah mendengar pengertian cerpen. Itu adalah bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya
yang terpenting dan paling menarik. Dalam cerpen boleh ada konflik pertikaian, akan tetapi hal itu tidak menyebabkan perubahan nasib pelakunya. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis konflik. Jenis konflik ini ada batin konflik yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. Ada kebudayaan persaingan antar dua masyarakat sosial yang mempunyai kebudayaan hampir sama. Yang terakhir adalah jenis konflik sosial, pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh di dalam kehidupan. Nah, ini adalah beberapa jenis konflik. Ada konflik batin, ada kebudayaan antar, ada sosial pertentangan. Baik, untuk hari ini Ibu hanya membahas atau mengingatkan atau mengkilas tentang prosa lama dan prosa daerah. Prosa lama ada apa saja? Prosa lama ingat ada hikayat, cerita berbingkai, ada cerita rakyat, ada kisah, dan ada sejarah. Sedangkan di prosa baru yaitu ada yang namanya kritik, riwayat, cerpen, novel, roman, resensi, dan esai. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan untuk materi atau mengulas tentang pelajaran prosa lama dan prosa daerah. Ibu harap kalian menyimaknya. Semangat belajar online-nya. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata dalam penerangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.